Ada yang komen kata-kata hari ini Bang Oji. Kata-kata hari ini adalah jangan terlalu terburu-buru untuk mencari pasangan, karena yang tepat akan datang sesuai waktunya. Cuak, cuak, nyuak. Itu ya. Oke, kita langsung menuju ke arah line up dan kembali, di mana Roxuha akan mendapatkan dirinya sebagai satu orang jungler Grok yang mungkin menurut aku agak cukup sulit ya. Tapi Dreams ini lihat babysit-nya sangat kuat untuk seorang Brands, dan bahkan tembakan-tembakan ininya loh Momochan. Terus dia bisa nggak ada yang Momochan, dia pakai mage dong. Oh iya, makanya aku bilang damage. Dia pakai mage, terus habis itu dia pakai dire hit sih kalau mau. Biar satu kali tembakannya dar. Gila, dia pakai yang ini loh, efek burn itu loh. Iya, yang sakit banget itu. Sakit, tapi nggak sesakit Magic Worship. Bentar ya. Oke. Di sisi sebaliknya Psychot kali ini bersama dengan Don seperti biasa. Impurage. Iya, tapi nggak sesakit Worship, Magic Worship. Kalau Magic Worship itu ada yang paling sakit sih kalau menurut aku ya. Dan di sisi sebaliknya lihat Dreams akan coba untuk menembak ke arah belakang. Dar! Tembak sedikit demi sedikit untuk memberikan sedikit pressure oleh para pasukan dari EVOS Legends. Cuma yang aku khawatirkan kalau mereka ditabrak sih Momochan. Kalau strategi mereka ditabrak dan mereka tidak bisa meng-counter, itu bahaya banget sih menurut aku Momochan. Iya sih. Ini Impurage lebih ke arah biar mencicil hero yang emang darahnya katanya tebel ya. Iya, poking. Dia karena ada beberapa persennya yang ditukar sama damage. 4% ya? Setiap 5 detik. Oke, akan ada tembakan lagi ke arah belakang dari Dreams. Harus mundur ke arah belakang, tapi kali ini sama-sama punya power. Dari seorang Roxuha punya power. Wild Charge sudah keluar begitu saja, tapi nampaknya kali ini akan dipegang oleh para pasukan dari EVOS Legends tanpa akan first blood di tangan dari seorang Don. Retribution di sound point. Retribution di sound point membuat Tas berhasil mendapatkan satu moment kill kembali. Kali ini di sisi belakang Tas pengen mau dapetin satu buah purple buff. Tapi nampaknya dia berpikir dua kali sebelum hal itu terjadi, karena kalau tidak dia memaksakan itu terjadi, dia akan bisa di take down oleh seorang Don. Hampir aja tuh Bubai. Tapi dari Novaria ini memang mananya lumayan ya. Lumayan boros juga sih sebenarnya. Iya. Dari Novaria ini kan sebenarnya kan memang dia coba untuk nge-spam kan pakai skill satunya ini yang astral meteornya itu. Kok gue gak pernah sakit? Tapi gue gak pernah sakit loh, Ci. Lumayan, pokoknya sih lumayan menurut Iya, aku. tapi gue gak pernah sakit loh kalau pakai Novaria. Gak tahu kenapa ya. Itemnya mungkin. Item atau gue yang salah ya? Pasti gue nya sih salah sih. Dan kalau gue pribadi, ini dari EVOS Legends itu lack of high ground defensive sih. Walaupun dia punya Lilia ya. Kenapa aku bisa bilang lack of defense high ground? Karena dari sisi pasukan Arachnida, mereka punya banyak banget sisi dan damage burst. Dan satu hal lagi, dari Arachnida mereka kalau aku bilang lack of power damage. Menurut aku ya. Dia agak kurang lah dari segi power damage ya. Roxuha dia one way ticket. Eve juga spamming yang tidak terlalu ngeburst seperti Parsha. Tapi mereka punya, untungnya mereka punya Beatrix. Tapi untuk menjaga seorang Beatrix, karena Beatrix satunya DPS andalan kan itu cukup berat kalau menurut aku pribadi Momochan. Cukup sulit lah untuk membuat Beatrix itu bisa bertahan dari teamfight 5 versus 5 Momochan. Iya. Sementara kalau kita ngelihat memang Archisana mereka memang masih ngebawa efek shield ya dari Bubai sendiri. Tapi masalahnya di area mid-nya ini agak cukup cepat dari EVOS saja untuk melakukan clear sih, karena mereka bawa Lilia di tangan Hijume. Sementara Astral dari Echo udah mulai dibuka, mendapatkan informasi. 3 pemain sudah mulai terlihat Brands masuk dengan satu buah Blazing Duet ke arah seorang Octa. Itu boros banget. Semua tercecar. Dan bahkan pemain-pemain dari Archisana mereka nggak bisa mendekat ke arah total yang sudah didapatkan oleh EVOS Legends. Sementara kali ini dari Don bakal coba ditahan terlebih dahulu bersama dengan seorang Psychot dengan satu buah area barrier. Tapi kali ini di area belakangnya Bubai bakal coba diincar oleh seorang Tas. Dan tentunya terkena efek slow, namun masih bisa di cover oleh seorang Octa dengan satu buah Void Crystal. Gila, Bubai still survive in the mid lane. Mundur ke arah belakang, Tas mencoba untuk melakukan satu buah purple buff terlebih dahulu. Dan para pasukan dari EVOS Legends mereka juga tidak terlalu impact dalam teamfight tadi.
impact lebih ke arah turret. Tapi kalau untuk segi poin kill yang mereka mungkin harapkan di fight sebelum ini, itu nampaknya agak cukup banyak gagal. Kenapa? Karena lihat, masih dengan 1 poin kill saja yang mereka amankan atas posisi dari seorang Rosuha di arah top lane turtle yang berikutnya. Sedangkan tadi, lihat mereka bahkan tidak berhasil mendapatkan apapun. Iya, sulit sekali untuk mendapatkan trade. Sementara skor 1-1 kali ini masih dipegang oleh kedua belah tim. Dan Hijume bakal coba untuk melakukan clear dengan cukup cepat di area midnya, karena memang rotasi dengan Dreams ini harus jalan terus dari EVOS Legends. Mereka gak bisa kasih space yang terlalu banyak juga ke arah seorang Muggles. Dan posisi bawahnya Psychosnya udah operation. Dan sekarang masalahnya ketika satu turret untuk satu, mau nggak mau sekarang dari seorang Brand dia harus udah bisa makanin landing 2 sih menurut aku. Dapetin stack secepat mungkin, dapetin item juga. Buset. Tapi masalahnya di bawahnya bakal masih stay ya dari Muggle ya. Tas 1000 to Cornet. Kali ini kita lihat dimana para pasukan dari EVOS Legends yang bahkan harus kehilangan Brands. Solo Pickle di arah top lane kali ini dengan ada recall tas yang dikeluarkan oleh seorang Tas di depan Turtle. Dia bahkan terkena satu buah surprise di arah top lane ketika Brands di take down oleh pasukan dari EVOS Legends. Tersisa 4 di dalam team fight kali ini dan turret harus dilepaskan dari bottom lane. Rio Manipulation telah dibuka. Ada Bubai di depan sana. Masih ada Don. Tas menuju ke arah satu buah orang yang benar-benar menjadi sosok menakutkan. Hijume. Lexus telah dikeluarkan. Spredo telah dikeluarkan. Bahkan para pasukan dari EVOS Legends mencoba untuk mengadu. Retribution didapatkan oleh seorang Patrix. Patrix yang mendapatkan kali ini posisi yang cukup berbeda didapatkan oleh para pasukan Anarchy Sena. At least mereka mendapatkan Hijume dan mereka berhasil mendapatkan satu turtle yang sangat mahal. Iya, dan itu posisi di mana Magus memang udah pakai Nibirusnya, tapi memang dengan adanya satu buah wall charge juga dari seorang Rosuha menahan pemain-pemain dari EVOS yang tadi mau coba untuk melakukan kontes, dan Brands memaksimalkan hal tersebut untuk mendapatkan satu buah turret di area atasnya. Alright, Reward Manipulation, Dreams bahkan harus menggunakan flicker yang mau tidak mau. Berhasil untuk mundur ke arah belakang, tapi lihat kekeran dari Renner Apathy bukan berhasil mendapatkan seorang Dreams dan oh my god! Renner Apathy from Michael. Almost but it's never enough. Dreams hampir saja terpuruk dan tersungkur di turretnya sendiri memuncak. Yap, dan Don bakal coba untuk melakukan clear, tapi masalahnya ini Brands rotasinya benar-benar gak berhenti sama sekali. Iya, dia makan berapa lane tuh ya? Iya, hampir bisa dibilang kayak tadi posisi turtle di bawah, dia di atas ya kan. Terus dia clear atas, dia pindah ke mid, terus dia sekarang fokus untuk balik lagi ke area midnya karena dia tahu satu pemain di area bawah pasti. Tapi masalahnya Brands ini udah level 11, Muggle masih level 10. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat 11 sama 10 ini sebenarnya perbandingan level yang tidak terlalu jauh ya Momocan ya. Iya. Dan lihat damage-nya kali ini setelah dikeluarkan. Mencoba untuk dipokin damage begitu saja. Ada Rosuha gagal mendapatkan Brands. Brands langsung ada blessing duet. Langsung mundur ke arah belakang. Brands terperangkap. Dan ternyata bahkan di following up oleh seorang Eve. Okta berhasil melakukan damage terhadap seorang Brands yang membuat Brands kali ini tumbang. Tas pancarnya miss, membuat dirinya mau tidak mau harus menggunakan satu Phantom Execution untuk mundur ke arah belakang. Dan Brands harus mulai calculate gimana caranya dirinya bisa bertahan dari gencatan seorang Don. Hijume, Lexus telah dikeluarkan, flicker ke arah belakang, mencoba dipotong begitu saja. Psychos didapatkan dan di sisi sebaliknya Final Slash yang dilakukan Psychos kali ini tidak terlalu impactful bersama dengan Hijume yang almost take down. Oke, tapi satu buah Astral Echo udah mulai dibuka. Seorang Dreams mencari keberadaan dari pemain menarik di sana. Terlihat dua pemain, namun setelah Brands tumbang, EVOS mereka tidak terlalu memaksakan team fight-nya. Dan Don bakal melakukan split push terlebih dahulu karena cuma dia bisa ngelakuin untuk clear cepet. Regen juga. Dan posisinya sekarang karena dari Arkisana juga mereka tahu Brands ini bisa untuk berada di area lini manapun. Mereka nggak boleh membiarkan lininya di push begitu aja sama Brands. Wow, ward yang cukup menjadi ini apa ya? Apa sih Momocan kalau misal dia itu penentu.
Gunanya penentu, gunanya apa sih penentu? Apa sih? Apa penentu? Gue mau bilang Lord penentu, gunanya maksudnya penentu Maksudnya apa gitu? bakalan jadi penentu. Iya kan? Nah itu yang tadi gue tanyain. Maksudnya bakal jadi ini nih. Tujuannya kalau misalnya mereka dapetin Lord ini tentunya bakal bisa nge-push ke objektif berikutnya. Pokoknya ini menentukan lah menurut Oke. aku. Kenapa menentukan? Pertama, di tangan EVOS Legends mereka bisa melakukan push yang banyak terhadap para pasukan Araki-Sena. Sedangkan kalau Araki-Sena yang dapat, dia bisa balikin keadaan. Dibalikin keadaan yang dari tadi EVOS Legends saja udah sulit untuk menabrak mereka. Gimana dengan ada Lord tambahan dengan 3 wave secara bersamaan? Itu yang menurut aku harus di-concern oleh kedua belah pihak. Oke. Sementara kali ini dia remetnya sudah ditahan 3 pemain dari EVOS Brands. Harusnya sudah mulai terlihat juga oleh Rosuha. Tapi masalahnya dia sendirian juga. Dan dia nggak bisa solo Lord. Iya, Dia masalahnya nggak juga bisa nggak bisa solo. Lord. Dan hujumnya bakal ngambil Little Wanderer terlebih dahulu untuk mendapatkan vision yang lebih besar dari area rivernya ya. Ya. Dan Lord kayaknya bakal di reset kah? Moving speednya sih yang paling penting dari Little Wonder itu kalau menurut aku untuk hero-hero mid lane. Iya sih. Penting banget dia bisa rotasi cepat. Dan bahkan kita bakal menyaksikan di mana para pasukan dari EVOS Legends mereka yang masih bertahan. Mereka tidak mau membuka terlebih dahulu karena yang diinginkan adalah satu, Dreams is coming untuk ngecek boost terlebih dahulu di mana perbandingan permainan dan ternyata Sendirian. pendeteksian boost dia sendirian, maka coba dipokin damage oleh seorang Franz mundur ke arah belakang, dia bisa terlalu sakit. Rosu harus mundur dengan watch charge-nya, no watch charge, no free lord kali ini bahkan para pasukan EVOS Legend free lord, no contest at all. Itu dengan satu lagi-lagi Astral Echo yang dibuka oleh seorang Dreams sehingga membuat pemain-pemain dari Araki-Sena mengetahui bahwa hanya ada satu pemain juga dari EVOS Legend yang kita tahu juga mereka bakal langsung ngepok ke arah seorang Rosuhanya. Ketika Pok diberikan mau nggak mau dengan ada wild chest yang dibuka sama seorang Rosuha, dia harus mundur. Dan untungnya memang tidak tumbang tapi itu ngebuat pemain-pemain dari Araki-Sena tidak bisa melakukan kontes. Dan Lord jatuh ke tangan pemain-pemain dari EVOS Legends. Alright, Franz kali ini akan coba mendorong di arah bot lane. Dia belum bahkan sepatunya belum dijadiin loh Momochan. Dia fokus ke arah item core terlebih dahulu. Moving speed mungkin tidak terlalu dibutuhkan Brands, tapi attack speednya telah dibutuhkan oleh seorang Brands. Retribution bahkan telah dikeluarkan oleh seorang Rosuha itu sendiri di arah bottom lane. Lord telah terdeteksi. Brands mencari stack terlebih dahulu sebelum dia bisa masuk ke dalam seorang Okta. Tapi nampaknya Brands lebih memilih menuju ke arah tengah terlebih dahulu. Para pasukan dari EVOS Legends dengan Lord yang ya masih kecil nampaknya gagal mendapatkan best turret dari bottom lane dan bahkan Tas harus mendorong terlebih dahulu turret di arah top lane biar mereka tidak terlalu mendapatkan kerugian yang maksimal Momochan. Iya. Tapi masalahnya ini 3 lini udah mulai di push oleh pemain-pemain dari EVOS Legends, namun clear cepat juga dilakukan oleh Araki-Sena. Dibuka dengan Astral Meteor dari seorang Dreams kali ini. Sementara ini pressure-nya drone sih yang menurut aku bikin EVOS mereka lumayan struggle sih. Karena drone-nya bener-bener kayak nggak di take down juga, tapi lini yang dipush sama si Don ini masih di counter gitu sama EVOS Legend. Jadi ya bisa dibilang pressure-nya kayaknya kalau EVOS Legend mereka mau coba untuk main berani mereka take down Don-nya sih. Tapi masalahnya ngelihat dari rotasinya Araki-Sena juga mereka bisa aja untuk memberikan cover yang begitu cepat ketika Don memang udah mulai diinisiasi. Tapi dua pemain sudah mulai terlihat dari Astral Echo yang dibuka oleh seorang Dreams. Dan ini masih seperti di game yang pertama. Ini ya Momochan ya, apa ya, kayak bisa dibilang cukup menegangkan. Tapi lihat posisi terdeteksi dari Hijumi harus menggunakan Black Shoes-nya. Bubai bahkan lihat menafkah ada set telah dikeluarkan begitu saja untuk melakukan dirinya, untuk menyelamatkan dirinya dari takedown yang hampir dilakukan oleh seorang Brands. Mencoba untuk mendorong sedikit demi sedikit, tapi manuver dari Brands ini terlalu tinggi dan tidak bisa dipegang lagi. Berbeda dengan beberapa menit sebelumnya yang Don masih bisa melakukan solo pick up. Brands lebih tinggi kali ini manuvernya Momochan. Ya. Tapi masalahnya late game dari Araki-Sena pun hanya berpatokannya sama seorang Magus aja sama Okta. Betul. Cukup ini ya
bergantung sekali ya. Ini aku bilang tadi kenapa dia kekurangan damage ya di situ Momo-chan. Iya, yang tadi aku bilang sayang sebenarnya ya dia lebih mending bawa ke arah roamer sisi nggak sih? Bisa, setuju. Karena kalau dari segi sisi kayaknya Kayak agak- grok-grok gini juga nggak apa-apa loh menurut aku dijadiin roamer tadi. Iya. Iya. Mungkin assassinnya lebih junglernya lebih ke arah assassin atau mungkin lebih ke arah lagi-lagi tank jungler gitu kan? Boleh tank jungler oke banget sih menurut aku, tapi lihat domnya terdeteksi, maka coba di all in, Ini yang langsung bilang. ada stun begitu saja dan Don kali ini hampir saja bisa ditumbangi. Tas masih bisa selamat dengan ada satu movement execution ke arah belakang. Tas kali ini mereka harus mulai sedikit demi sedikit mundur ke arah belakang, tapi lihat reward manipulation dan Lordnya akan di tangan dari Sarosuha. Lord plus Psychots ini adalah cuan for life. Tidak bisa lagi diselamatkan dan Tas dengan darah yang seperempat dia gak bisa masuk. Kalau dia bisa masuk ke dalam pun dia akan pulang tanpa nyawa. Dia nggak expect sih mungkin dari Magel damage-nya udah segitu ya. Pasti Itu lah. di virus depan muka Diri pakai recall balik tuh. puncture. Iya. Satu hit kan? Satu hit. Seret baru dia tembak. Seret. Langsung dia Phantom Execution mundur dan Niburus keduanya juga dihindari dengan adanya Tonros dari Tas. Alright. Sekarang Lord mulai berjalan ke area bawah. Dan lagi-lagi masih dengan kondisi yang sama seperti di game pertama. EVOS yang mereka mungkin bisa dibilang nggak bisa dapetin momentum dengan cukup mudah juga ya. Sakit Oh di banget tuh Drip. situ cara mainnya. Itu tuh yang aku bilang, Mainnya sakit tau. Poki, Real Woman Nation maka coba dipasang. Drip sangat tumpah begitu saja. Tas menuju ke arah belakang, tapi tidak bisa. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan diri mereka dan harus menuju ke arah belakang. Was for Israelkah? Kali ini Don belum bersama dengan para kawanan dari pasukan Arokisena. Mereka akan dorong sedikit demi sedikit, mereka akan dorong di tengahnya. Dan Mughal akan coba untuk memecahkan terlebih dahulu turret di tengah untuk para super minion yang bergerak secara bersamaan. Ya, dan dengan satu buah blade armor yang sudah diamankan oleh Rosuha juga damage dari Brand sudah mulai bisa untuk di minimalisir kali Mughal ini. ke arah yang salah nampaknya. Oke. Rendersnya Iya tadi gak kena ya? malah ke arah jam 3. Brand udah mulai respect. Damage diberikan, reward manipulation bersama dengan one shot. Sakit Hilang banget itu itu. saja, Tas sudah gak bisa lagi diselamatkan dan instant pick off. Instant point kill yang diamankan oleh para pasukan dari Arokisena membuat seorang Tas tergeletak tak bernyawa. Ditemukan satu jungler tak bernyawa di arah top lane dari pasukan EVOS Legends. Karena akan terkena serangan kejutan yang tidak di-expect bahwa akan sakit sekali dari seorang Magos. Tapi EVOS Legends mereka masih punya chance untuk balikin keadaan dan Psychots maju dengan satu buah Final Slash namun ternyata damage healing dari seorang Boba yang terlalu strong. Beras masuk dengan satu buah Blazing Duet namun tidak ditumbang dari Arokisena. Satu buah asal dari seorang Dreams mencoba untuk ngepok ke arah seorang Okta tapi lagi-lagi itu udah keluar banyak loh ultimate-nya. Final Slash, Blazing Duet, dan lagi-lagi damage dari seorang Mughal ini Sakit banget. sakit banget. Dan sisi dari Rosuha ini pas banget Dan sih dia tadi ya. itu untung healingnya Buba itu pas loh timingnya. Nah ini yang harus diperhatikan. Kalau menurut aku, si Halbert udah mulai butuh sih dibandingkan Malefic Roar. Kalau aku pribadi. Buat Mughal atau buat Brans? Pokoknya buat siapapun itu. Oh, Jadi bisa dibilang kan ini roamernya dari EVOS Legends sudah punya NOD. iya. Untungnya Lilianya juga pakai NOD. Oh. Jadi pecah-pecahannya itu juga udah sebenarnya udah ngasih left drain. Tapi menurut aku ada baiknya juga si Brans ini juga bisa langsung bunuh si Estes secara langsung dengan NOD. si Oh, Halbertnya. si Halbert ya? Iya. Bisa sih. Sama si Halbert itu cocok juga untuk grok ataupun glue. Mungkin tadi kalau Brans Blazing Duet pas posisi dia punya si Halbert beda cerita tuh. Bisa jadi. Iya. Oh, tapi sekarang Magusnya udah bawa Hasclaw. Ini lebih PR lagi nggak sih? Dan ditutup terlebih dahulu jalan yang nggak dibiarkan untuk mendekat. Dan bahkan kita akan melihat Wow, congratulations Hero Esport 4.0 kita trending 3 kategori gaming di TikTok. Berkat sahabat Mobile Legends, tapi bakal coba dibalikan. Keadaannya masih ada Hijumi, flicker telah dikeluarkan, mundur ke arah belakang, terperangkap. Hijumi masih ada Immortality. Bakal coba dipukul oleh seorang Brans, mundur ke arah belakang. Reward manipulation, yang Blazing Duet dikeluarkan. Okta masih bisa selamat. Lihat lifesteal yang terlalu tinggi, dan bahkan masih ada Mughal yang terperangkap. Akhirnya Brans
berhasil menutup Magel. Tapi sayang sekali Brans juga harus dikorbankan menjadi nyawanya. Harus mendekat belakang. Mencoba untuk melakukan sedikit buying time. Brans, can you do it? Brans, ternyata buying time yang dilakukan akankah berbuah hasil baik dengan adanya lot yang diamankan, tapi nampaknya tidak bisa memuncak. Roksuha masih still so strong kali ini. Tapi itu jadi kerugian yang cukup mahal untuk RRQ Sena karena memang meskipun mereka dapetin Bransnya, tapi di sisi lain Brans ini numbangin 3 pemain yang penting menurut aku. Ketika Okta ngebuka dengan satu buah rival manipulation, yes dia memang mungkin ngincer ke arah Hijume yang gak punya immortality. Tapi masalahnya Bransnya gak ada yang ngiket di area belakang. Karena posisi Don ini masih cukup jauh tadi berada di area atas dekat area mid. Dan kali ini Don mencoba untuk bertahan. Riz bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu. Masih punya Astral untuk mundur. Tapi apakah akan bertahan di kali ini Donnya? Masih memiliki split immortality juga. Tapi Cyclops bakal one dengan seorang Rosuha. Sembari menunggu kali ini pemain-pemain dari RRQ mereka udah mulai respawn semua. Dan mulai berkumpul menjadi satu. Oke, langsung ada Hijume, Real manipulation depan sana. Satu poin yang mendapatkan tas. Dive to dive kali ini. Gila, dia nggak bisa terlalu deep. Dan bakal lihat Lordnya ke reset kembali. Dive to deep. Hampir tenggelam loh tasnya di depan sana. Dan lagi-lagi final slash dari seorang Psychots begitu bagus. 4 pemain terkena final slash. Dan bahkan ngebuat Hijume dapetin free space cukup banyak di area belakangnya. Ngebuka Angry Gloom dan bahkan adanya damage yang begitu burst dari seorang Hijume. Double kill diamankan. Dan sekarang udah kesempatan dari EVOS karena mereka tahu RRQ Sena mereka nggak punya retribution untuk melakukan kontes ke area Lord-nya. Wah, tas nggak boleh lagi sih dia untuk sembarangan masuk ke dalam. Dia terlalu dalam seperti itu. Aku tahu walaupun dia item defense atau item attack apapun yang terjadi, ini Lancelot di atas menit 15 dia udah fall off. Dan lihat tas, Ting bukan bermain, Ting bukan biskuit. Berhasil dengan puncher keluar lagi dari base pada pasukan RRQ Sena. Tapi sayang sekali belum berhasil mendapatkan apapun dari seorang tas. Tapi setidaknya kali ini tas udah mencoba untuk melakukan damage terhadap seorang Estes yang nampaknya masih too strong berada di dalam base dari RRQ Sena memecah. Yes, dan kita akan melihat Lord yang sudah mulai berjalan ke area bawah kali ini. Apakah masih bisa dicegat oleh RRQ Sena? Oke, ini berbahaya. Tas Ting bukan permen, Ting bukan biskuit. Punchernya sekali cooldown. Bahkan para pasukan dari RRQ Sena tidak bisa mendapatkan kembali. Dakon mencoba mendapatkan seorang Brans. Mundur ke belakang, dia bisa terlalu besar. Dan hilang, immortality-nya pecah. Gak bisa diselamatkan. Dapatkan Winston, check yourself today. Shutdown berhasil didapatkan. Blessing to Brans. Double kill, looking for double kill. Tapi Brans terbakar. Dan untungnya masih ada minirkan di sana. Kill spree dan ini bencana. EVOS Legend. Dengar tas. Fokus menuju ke base-nya. Gak beli apapun yang terjadi. Belum menyelesaikan game kali ini. Dan Okta tidak bisa bertahan kembali dan DCC. EVOS Legend masih menunggu dengan minion yang belum masuk. Tapi Hijume di tas-tasnya ternyata membawa pertaruhan Taka. Membuat dirinya tumbang.